Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Perkenalkan saya Ida, NRP 68. Mohon izin untuk memaparkan interpretasi kasus ke-6, yaitu mengenai trauma urogenital. Di mana sebelumnya tadi sudah dibahas mengenai kasus 1, yaitu penyakit infeksi menular yaitu uretritis gonorrhea, yang kedua itu tadi fimosis dengan ISK, yang ketiga itu tentang batu saluran kemih, yang keempat itu tadi tentang empat itu apa tadi tuh? Yang keempat itu tentang glomerulonefritis akut pasca Staphylococcus. Yang kelima itu tentang acute kidney injury yang disebabkan karena shock hipovolemik. Dan sekarang keenam yaitu mengenai trauma, ya jenis-jenis trauma urogenital. Tentunya nanti kita bahas bagaimana penjelasan kasusnya. Nah, jadi di kasus ke-6 ini dijelaskan bahwa Tuan A usianya 38 tahun dengan keluhan utama itu tidak bisa BAK ya. Jadi keluhan utama itu tidak bisa BAK spontan sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit setelah kecelakaan lalu lintas. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kelainan akut pada urogenital akibat trauma. Jadi setelah dia kecelakaan masuk UGD, habis itu di primary survey dan secondary survey, dan dilihat gitu apakah ada kelainan di saluran traktus urinarius atau kelainan di ginjalnya atau ada kelainan di jaras fisiologis berkemih pasien atau ada retensi urin ataupun ada trauma uretra akibat pembengkakan. Itu harus diperiksa primary survey-nya gitu. Jadi kalau ada trauma itu dicek primary survey ABCD gitu ya. Airways gitu ya. Airways itu airways ya, jalan nafas gitu, clear, bebas, jadi tidak ada halangan atau tahanan di jalan nafas pasien. Terus breathing-nya itu teratur dengan frekuensi 24 kali per menit, dipasang nasal kanul 0,2 oksigen 3 liter per menit. Jadi ini tuh tujuannya ini kan RR-nya meningkat ya akibat trauma, karena dia menahan sakit, maka dipasang nasal kanul tujuannya untuk membantu napas pasien gitu dan perfungsi oksigen di pasien, jadi biar dibantu sama nasal kanul. Kemudian circulation-nya itu frekuensi nadi teratur 94 kali per menit, saturasi oksigennya 100%, dan tekanan darahnya 130 per 80, berarti ini ada hipertensi. Nah, ini nadinya tuh normal ya. Kemudian disability-nya alert GCS 15, pasien datang digotong keluarga, tidak bisa duduk, berjalan karena nyeri. Nah ini menunjukkan bahwa ini alert GCS 15 berarti masih sadar sepenuhnya gitu ya. Karena ini masih normal, GCS masih normal, kalau 15 responnya masih normal, dan dia tuh tidak bisa duduk dan berjalan. Berarti trauma ini mungkin terjadi pada pelvis dan ekstremitas bawah dan merasa nyeri. Ini lupa ya, merasa nyeri. Jadi nyerinya itu berarti masih aman gitu ya persyaratan sensorik itu, karena masih bisa merasakan nyeri. Selanjutnya secondary survey, di mana secondary survey ini, mohon maaf ini ini saya hapus ya karena ini lupa ya, belum direvisi. Di mana riwayat penyakit sekarang itu darah keluar menetes dari lubang penis, berarti ini ada gross hematori, darah warna merah segar dan tidak bercampur urin. Nah, ini menunjukkan bahwa kerusakan dari pembuluh darah ini dekat dengan AUE gitu, karena tidak bercampur dengan urin. Terus saat ingin BAK merasakan nyeri di perut bawah namun tidak bisa berkemih. Nah, ini menunjukkan bahwa ada retensi urin karena ada nyeri perut bawah tapi nggak bisa berkemih, di mana si vesika urinnya itu penuh dan timbul nyeri gitu karena ada inflamasi pada regio suprapubik. Nah, kemudian bila dipaksakan mengejan, BAK yang keluar itu sangat sedikit dan bercampur darah. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika mengejan itu menimbulkan tekanan pada pembuluh darah yang sudah ruptur sehingga akan keluar darah. Sehingga ini retensi ini terjadi karena ruptur saluran kemih. Kemudian jadi
retensi itu karena ruptur saluran kemih. Kemudian 5 jam sebelum masuk rumah sakit itu mengalami kecelakaan lalu lintas di mana terpelanting dengan panggul kirinya membentur trotoar. Nah, ini panggul kiri ini bisa menjadi salah satu apa ya, kayak prediksi gitu ya. Di jas itu terjadi di daerah kiri, ekstremitas kiri, dan mungkin saja pasien ini mengalami fraktur pelvis gitu. Nanti kita lihat di X-ray-nya. Tidak bisa bangun dan berjalan, di mana tidak bisa bangun dan berjalan ini terus nyeri terus-menerus ya pada daerah panggul kiri, dan nyeri bertambah parah saat menggerakkan paha dan tungkai kirinya. Nah, ini tidak bisa bangun dan berjalan. Ini mungkin aja dia tadi fraktur pelvis. Terus di mana, dan dari fraktur pelvis ini kita juga bisa mengambil hipotesis ruptur ureter posterior, karena ruptur ureter posterior itu biasanya berhubungan dengan fraktur pelvis, sedangkan kalau yang anterior itu berhubungan dengan straddle injury. Terus nyeri bertambah parah saat menggerakkan paha, itu juga menguat, itu juga menjadi itu juga berhubungan sama, itu juga mungkin aja pasien ini mengalami fraktur pelvis. Terus saat kecelakaan itu memakai helm dan kepala tidak terbentur dan tidak pingsan, berarti trauma kepala ini mengurangi kejadian trauma kepala kan dengan menggunakan helm. Terus trauma ini menyebabkan, jadi trauma yang dialami pasien ini menyebabkan deformitas tulang dan kerusakan jaringan persarafan, sehingga terjadi gangguan mobilisasi gitu. Makanya dia tidak bisa bangun dan berjalan karena kerusakan jaringan persarafan dan ada deformitas tulang. Muntah di sangkal berarti tidak ada peningkatan tekanan intrakranial akibat hemorrhage stroke. Terus gangguan BAB di sangkal dan demam di sangkal berarti tidak ada gangguan di saluran cerna ataupun di gangguan sistemik lain. Kemudian dari RPD-nya, riwayat trauma sebelum disangkal, ini ya, terus riwayat operasi disangkal, berarti ini, dan HT, DM, jantung, asma, alergi disangkal, berarti keluhan ini bukan karena hal-hal, bukan karena trauma, bukan karena operasi juga, dan bukan karena dia jadi dia tuh betul-betul murni karena kecelakaan yang dialami. Kemudian dari hasil pemeriksaan primary survey dan secondary survey, maka diambil beberapa hipotesis. Yang pertama itu ruptur uretra, karena dia itu kan tadi mengeluhkan apa ya, ada darah ya di akhir berkemih, dan juga mengalami darah menetes berwarna merah segar. Kalau ada fraktur pelvis karena etiologinya itu tadi dia tuh mengalami terbentur ke trotoar di bagian panggul kiri, dan ada ruptur vesika urinari. Nah, itu. Nah, kemudian ruptur vesika urinari. Kemudian lanjut ke pemeriksaan fisik, di mana di pemeriksaan fisik ini KU-nya tampak sakit sedang, kesadarannya kompos mentis, vital sign-nya vital sign-nya itu 130/80. Ini menunjukkan peningkatan tekanan darah, mungkin diakibatkan karena trauma akibat pasien ini belum dapat berkemih karena tertahan. Kemudian suhunya 37, ini meningkat karena inflamasi. Nadinya 94, tidak takikardia, dan RR-nya meningkat. Status generalisnya dalam batas normal, di mana ekstremitasnya itu tampak deformitas pada kaki kiri, terus ada nyeri di kaki kiri dan tidak dapat digerakkan atau bebas. Nah, ini mungkin terjadi. Nah, ini terjadi karena deformitas akibat trauma. Nah, ini berarti memang daerah kiri gitu yang menjadi keluhan. Terus ekstremitas atas aman, ini 555, artinya dapat digerakkan dengan kekuatan normal dan mampu melawan gravitasi maupun resistensi. Nah, kalau yang ekstremitas bawah ini yang beda itu yang kiri ya, 222. Nah, maksudnya mananya apa? Jadi hanya dapat digerakkan jika dibantu dan diangkat melawan gravitasi. Dan ini berhubungan dengan trauma panggul kiri, yaitu fraktur pelvis dan dislokasi femur, dan itulah yang menyebabkan penyebab pasien tidak dapat berdiri gitu, karena ini berdasarkan hasil pemeriksaan ini. Terus status urologinya, status costa vertebrae-nya, inspeksi massa negatif, palpasi negatif kanan kiri, nyeri kotak juga negatif ya. Berarti memang tidak ada kelainan pada ginjal, karena di sini pemeriksaan costa vertebral angle-nya negatif. Terus regio suprapubis, inspeksinya tanpa distensi dan jejas pada panggul kiri, terus buli-buli penuh dan nyeri tekan positif. Nah, ini menunjukkan dia itu kan tidak bisa berkemih karena ada obstruksi di pos vesika urinari, sehingga tidak bisa dikeluarkan. Dan di sini vesika urinari itu penuh
karena disensi, itu karena trauma, sehingga timbul nyeri tekan. Seperti itu. Kemudian lanjut ke pemeriksaan lab darah, di mana pemeriksaan lab darah ini HB-HT-nya itu turun ya karena perdarahan, leukositnya normal, trombosit normal, terus dari urinalisa juga tidak ada sampel karena memang dia anuria kan tidak bisa berkemih. Kemudian dari pemeriksaan USG fast, abdomen dan pelvis, hyperlian ginjal kanan kiri itu tidak ada kelainan, vesika urinaria tidak kelainan, berarti ini tidak ada kelainan. Kemudian ini juga bisa melemahkan dari hipotesis ruptur vesika urinari ya, karena di sini dari hasil USG ini tampak tidak ada kelainan. Terus hematoma di regio pelvis dan fossa prostatica dan terkesan putusnya ligamen puboprostaticum. Nah, jadi hematoma di regio pelvis dan fossa prostatica ini bisa menguatkan dokter uretra. Kemudian terkesan putus ligamentum puboprostaticum. Jadi prostatnya itu ketinggalan tadi. Prostatnya itu tampak lebih tinggi gitu ya. Tampak lebih tinggi daripada seharusnya, sehingga akan terdapat seperti floating prostat. Jadi prostat itu menggantung gitu ya, menggantung. Kemudian tadi terlewat ini pemeriksaan rectal touche, TSA-nya normal, ampula tidak kolaps, mukosa licin, massa negatif, floating prostat. Jadi floating prostat ini adalah tanda dari putusnya ligamen puboprostaticum, di mana prostat itu seperti menggantung gitu. Terus batas atas teraba sarung tangan darah negatif, lendir negatif, feses negatif. Nah, ini menunjukkan TSA normal dan ampula tidak kolaps, mukosa licin dan massa negatif. Ini menunjukkan bahwa kecelakaan ini tidak menyebabkan kerusakan pada saluran gastrointestinal ya, dan tidak mengalami cedera pada sakral, dan nefrus pudendal ini masih intak dan berfungsi baik kayak gitu. Kemudian tadi lanjut ke pemeriksaan fotopelvis, di mana hasilnya fraktur pelvis inferior posterior ramus pubis sinistra. Ya, ini sesuai ya dengan yang tadi di pemeriksaan fisik, dan dislokasi os pubis. Ini menjadi golden diagnosis bahwa memang pasien ini ruptur ureter posterior, karena ruptur ureter posterior ini biasanya disebabkan karena fraktur pelvis. Kalau yang anterior biasanya karena sternal injury. Makanya dia tuh ruptur dia tuh mengalami lateral compression pelvis fracture. Kemudian lanjut ke pemeriksaan uretrogram, di mana ketika kontras dimasukkan melalui uretra terdapat ekstravasasi kontras yang masih terbatas di atas diafragma urogenital, di mana kontrasnya itu mengisi uretra prostatica hingga ke vesika urinari, sehingga kesannya itu ruptur facial uretra posterior. Nah, ini didukung karena kronologi traumanya, yaitu fraktur pelvis, sulit BAK, dan gambar ekstravasasi kontras pada retrogram, di mana ruptur pada uretra pasien ini merupakan ruptur fasial dengan uretra prostatica hingga vesika urinari, tidak mengalami cedera sehingga masih terdapat saluran untuk urin gitu. Jadi dia tuh di atas diafragma urogenital. Jadi masih mengisi uretra prostatica hingga ke vesika urinari. Jadi intinya tuh belum terjadi ekstravasasi urin ke perineum. Jadi kontras mengisi uretra prostatica hingga ke vesika urinari artinya ruptur pada uretra pasien, ruptur parsial, dan uretra prostatica hingga vesika urinari tidak mengalami cedera sehingga masih terdapat saluran untuk urin. Nah, maka dari sana diambil diagnosisnya itu adalah ruptur parsial uretra posterior ekausa kecelakaan lalu lintas dengan fraktur pelvis inferior posterior, ramus pubis sinistra, dan dislokasi os pubis. Itu karena tadi dia itu mengalami
tidak bisa bereta karena trauma urogenital, fraktur pelvis, ditambah juga karena dia ruptur uretra posterior yang akibatkan oleh fraktur pelvis juga, terus ada keluar darah menetes, dan dari hasil pemeriksaan retrogram itu udah jelas jadi dia itu mengalami ruptur fascial uretra posterior, terus dari hasil fotopelvis juga mengalami dislokasi osmobis dan fraktur pelvis interposterior ramus sinistra. Maka ditegakkanlah diagnosisnya itu sesuai yang dicantum di sana. Kemudian tata laksananya itu dengan proses stosomi perkutan untuk diversi urin. Jadi ini tuh untuk evakuasi urin. Jadi dia tuh prosedur di mana vesika urina di kulit ini dihubungkan dengan pembedahan untuk mengeringkan urin melalui tabung yang keluar di dinding perut. Jadi kayak selang keluar gitu. Terus pemasangan kateter silikon dengan bantuan uretroskopis cepatnya sebelum 2 minggu, ini juga untuk evakuasi urin. Terus analgesik asam mefenamat, ini tuh untuk analgetik gitu ya. Analgetik ini dibuat dari NSAID, jadi sebelum morfin harus NSAID dulu. Nah kalau memang si anti analgetik non opioid ini tidak mempan, baru bisa dikasih opioid. Terus antibiotik cotrimoxazole ini tujuannya untuk mencegah infeksi sekunder. Terus yang frakturnya itu harus dikonsulkan ke ortopedi untuk konservatif. Bila ortopedi menyarankan operasi, maka urologi ini menunda melakukan resist endoscopy realignment paling lambat delay repair 3 bulan. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.